Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Segala puji dan syukur kita di subuh hari ini hanyalah untuk Allah Rabbul Izzati wal Jabarut Maulana Subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian kita haturkan salam dan salawat kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang kita cintai, yang kita hormati, kita muliakan, dan semoga beliau dimuliakan Allah di langit sana, dijaga Allah di bumi ini, ditempatkan di barisan para pejuang tertangguh di akhir zaman di sisinya, Tuan Haji Ismail beserta seluruh para mujahidah yang berada saat ini di dalam ruangan ini. Semoga Allah melindungi kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, Rasulullah bersabda, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, kamilah saudara-saudaramu itu ya Rasulullah. Bukan, kata Rasul, kalian ini semua adalah sahabat-sahabatku. Kalian hari ini beriman kepadaku karena kalian langsung menyaksikan diriku. Kalian hari ini beriman kepadaku karena kalian melihat mukjizat-mukjizatku. Kalian menyaksikan wahyu turun, kalian berperang bersama aku. Saudara-saudaraku nanti datangnya di akhir, mereka tidak pernah melihat aku, mereka tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi mereka sangat mencintaiku. Mereka sangat berpegang erat dan memperjuangkan risalahku. Itulah saudara yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, seluruh ulama yang lurus sepakat hari ini berkata bahwa kita saat ini sudah berada di akhir zaman yang terakhir. Segala ujian yang berat-berat itu terjadinya di zaman kita. Maka kata Nabi SAW, sangat banyak hamba-hamba Allah yang berguguran di akhir zaman, yang mampu bersabar, yang mampu tegar dan istiqomah. Mereka adalah orang-orang asing yang mulia di mata Allah. Orang-orang yang bangkit di tengah-tengah keterpurukan umat. Ketika Nabi ditanya, siapakah orang-orang asing itu ya Rasulullah? Sehingga Rasul berkata, Tuba lil ghuraba. Beruntunglah Tuba itu sebuah kawasan yang terlalu dan sangat spesial dalam surga. Tuba disiapkan untuk orang-orang yang asing di akhir zaman. Siapakah itu mereka ya Rasulullah? Rasul berkata, orang-orang yang bangkit dari umatku di tengah-tengah keterpurukan umatku. Di riwayat dan hadis yang lain Nabi mengatakan, al-mutamassikuna bi kitabillah idtarakahun nas. Orang-orang yang kuat menggenggam kitab Allah ketika banyak manusia meninggalkan kitab Allah. Di hadis yang lain mengatakan, alladzina yuslihuna an-nas idza fasadu. Orang-orang yang melakukan dan memperbaiki manusia ketika manusia sudah pada rusak. Itulah dia orang-orang ghuraba, orang-orang asing yang berhak mendapatkan tuba. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, alladzina yuhyuna sunnati id amatahan nas. Orang-orang yang menghidupkan sunnahku ketika umatku sendiri dan orang-orang kafir berlomba-lomba mematikan sunnahku. Jadi siapa-siapa orang yang macam ini, mereka adalah orang-orang asing yang
dikatakan Nabi berhak mendapatkan Tubah, sebuah kawasan yang maha spesial di dalam surga kelak. Semoga kita termasuk di antara mereka. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, Rasulullah menggambarkan kehidupan beragama di akhir zaman ini berat. Sehingga kata Rasulullah, al-qabidu lil islami yawma idzin kal qabidi 'alal jumrah. Pada saat itu orang yang menggenggam Islamnya seperti orang yang menggenggam batu bara yang hidup menyala. Apa yang terasa? Panas. Terus digenggam tangan terbakar, tak tahan ingin melepasnya. Bila dilepas, dia pun lepas dari Islam. Pilihan lain tak ada, tetap genggam. Sepanas apapun beragama di akhir zaman terasa hidup ini, genggam, karena kita tidak akan pernah dibiarkan Allah mati hanya gara-gara menggenggam Islam ini. Genggam dia. Di hadis yang lain, walau bin nawajid, sekalipun dengan gigi gerahammu, gigit kuat-kuat agama ini di akhir zaman, jangan dilepas. Dan ada hadiah yang istimewa yang digambarkan Rasulullah untuk umatku yang benar-benar erat-erat memegang ajaran ini, untuk umatku yang benar-benar sabar berislam di akhir zaman. Buat mereka, setiap kali mereka beramal, mereka berhak mendapatkan pahala 50 kali lipat pahala kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat terbelalak, terkejut mereka mendengarkan ini. Mereka ingin memastikan, khamsina rajulan minna am minhum ya Rasulullah. Ya Rasul, 50 kali lipat pahala kami yang mereka dapatkan pada masa itu, atau 50 kali lipat mereka yang hidup di zaman mereka? Dengan terang dan tegas Nabi mengatakan, bal minkum, 50 kali lipat pahala kalian, kata Rasulullah. Allah, sungguh luar biasa hadiah yang Allah siapkan untuk umatnya yang sabar beragama, sabar berjuang di akhir zaman ini. 50 kali lipat pahala sahabat Allah siapkan untuk kita. Walaupun sampai kapanpun tidak akan mampu kita mengungguli para sahabat Nabi walau seujung kuku, tapi di segi pahala dan amalan Allah memberikan kepada kita kelebihan untuk umat yang hidup di akhir zaman. Syaratnya adalah bersabarlah kamu, terus bersabar, tambahkan sabar kamu. Sehingga kata Rasulullah, isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Bersabarlah kamu, akan datang nanti waktunya di akhir zaman, hari-hari yang kamu jalani terasa berat dibandingkan hari-hari yang telah kamu lalui. Hari-hari yang akan kamu datangi lebih berat dari hari yang sedang kamu jalani. Pada saat itu kamu tak punya pilihan kecuali bersabar. Teruskan kesabaranmu, tambahkan kesabaranmu. Sampai kapan? Hatta talqaw rabbakum, sampai kamu menghembuskan nafas terakhirmu, sampai kamu berjumpa dengan Allah Rabbmu. Bersabarlah, bersabarlah. Ternyata nasihat Nabi di berbagai hadisnya di akhir zaman adalah bersabar. Bersabar dalam hal satu, menjalankan perintah-perintah Allah. Di akhir zaman ini butuh kesabaran. Jalankan perintah-perintah Allah yang wajib-wajib dan sunnah-sunnah dengan sabar. Kita akan banyak menghadapi berbagai ujian, cepehan, kita dicibir, kita diolok-olok, kita dikhianati, kita dicampakkan, bahkan kita difitnah, dijebloskan ke dalam penjara. Demi dan dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, kita disuruh bersabar. Kemudian juga bersabar dari dosa besar dan dosa kecil di akhir zaman.
Sangat banyak peluang-peluang dosa terbuka, sangat banyak peluang-peluang maksiat, sangat banyak kesempatan-kesempatan itu nampak di depan mata kita. Bersabarlah, jangan ambil peluang itu. Bersabarlah, tahan dirimu, tahan nafsumu. Bersabarlah, jangan kerjakan. Seterjepit apapun kamu, jangan lari ke dukun. Sesulit apapun kamu, jangan makan riba, jangan terpancing oleh rayuan riba. Sehebat apapun kondisi ujian yang kamu hadapi, jangan terjerumus dalam maksiat. Bersabarlah. Itu yang masuk dengan sabar. Kemudian bersabarlah kamu dalam berdakwah. Bersabarlah kamu dalam berdakwah. Bersabarlah kamu dalam berdakwah. Dakwah dalam artian yang luas, dan dalam artian setiap orang diberi oleh Allah mandat dan amanah, dan dia wajib menegakkan dakwah di atas mandat dan amanah yang dia pikul. Ada yang amanahnya di dunia pendidikan, bersabarlah dia di situ, senanti berdakwah. Ada mandat amanahnya di dunia politik, bersabarlah dia di situ. Di situ amanah dan mandat dakwah diterima dari Allah, bersabarlah. Ada yang dimandatkan di dunia bisnis, tijarah, perdagangan, wajib dia berdakwah di sana dengan sabar. Ada di dunia ziraah, pertanian, perkebunan, dia menjadi tentara Allah di sana. Akan banyak lawan-lawan yang dihadapinya, dari musuh-musuh Allah dan para pendengki, dari para pengkhianat dan lain-lainnya. Bersabarlah dalam berdakwah di sana. Sabarnya tanpa batas, sabarnya sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya, sementara Allah dalam kondisi tersenyum kepadanya. Dosa-dosanya Allah putihkan, Allah ridho, Allah bahkan juga rindu berjumpa dengannya. Sabar macam ini yang dimaksud di akhir zaman. Saudaraku yang tercinta, Tuan Haji yang kami cintai, kami sayang, sabar ini memanglah tak seenak mengucapkannya, bagaikan menggenggam bara. Macam mana kita pegang erat-erat bara itu? Itulah yang dimaksud dengan sabar, jangan dilepas. Saya menangis mendengarkan, walaupun beliau menyampaikan dengan tenang malam tadi, hanya sekelumit kecil beliau sampaikan, tapi saya merasa betul betapa beratnya perjuangan dakwah ini beliau pikul dalam atas amanah dan mandat yang Allah titipkan pada beliau. Malam tadi saya dengar bagaimana beliau dikhianati, bagaimana beliau disakiti, bagaimana, tapi beliau bersabar. Ini adalah contoh nyata di depan kita. 37 tahun, tuan-tuan, dari tahun 1986, baru tamat SD saya masih itu, beliau sudah memulai debut dakwah ini. Sampai hari ini beliau tak berubah. Seperti apa beliau dari awal dulu sampai hari ini, seperti itu tetap. Itu adalah contoh buat kita. Maka bolehlah kita menimba apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam Al-Ghazali? Salah satu karomah yang tertinggi, karomah yang tertinggi itu adalah mampu istiqomah. Itulah karomah yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akui karomah itu banyak macam-macamnya, tapi level yang tertingginya adalah istiqomah kita. Kalau kita sudah mampu istiqomah, kita hembuskan nafas terakhir kita, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Menanti di balik itu semua kebahagiaan yang tak ada batas. Allah tempatkan dia di a'la illiyin, bergabung dengan para awliya, bergabung dengan para ulama-ulama syuhada, bergabung dengan para sahabat-sahabat dan khulafa, bergabung dengan para rasul-rasul dan anbiya. Allahu Akbar. Berharap kita masuk dalam barisan itu. Tuan-tuan, saudaraku yang tercinta, wabil khusus Tuan Haji yang kami muliakan, kita perhatikan, Allah memuji, Allah langsung yang menyebut-nyebut berulang-ulang generasi yang dididik dibina Rasulullah, itu para sahabat muhajirin dan ansar. Allah puji mereka. Allah katakan mereka adalah khairu ummah,
umat terbaik yang pernah hadir ke permukaan peradaban hidup manusia ini, yaitu para sahabat. Orang-orang yang tak dianggap oleh penguasa timur saat itu dan penguasa barat, orang-orang yang tak pandai tulis baca kecuali segelintir kecil saja, sebelah mata pun dia tak dianggap. Mereka ini, mereka adalah orang-orang yang benar-benar sama sekali terpuruk dalam peradaban kehidupan. Tapi datang Islam, Rasulullah Allah amanahkan di sana muncul, dan dengan luar biasanya mereka mengikuti ajaran Rasulullah, fanatik kepada ajaran dibawa oleh Rasulullah. Mereka genggam itu erat-erat. Dalam waktu yang sebentar saja Nabi mengasuh mereka 23 tahun. Nabi meninggal dunia, Nabi panen raya, Nabi panen akbar. Semua yang dicocok tanamnya berupa generasi yang ditinggalkannya, semuanya jadi tumbuh menjadi penguasa-penguasa, para pemimpin-pemimpin besar. Mereka taklukkan semua penguasa belahan timur, Persia Raya tumbang. Mereka taklukkan penguasa sebelah barat, Imperium Roma, semuanya tumbang. Ribuan tahun Islam memegang peradaban ini. Semua teknologi yang hari ini ada lahir di masa-masa emas Islam memimpin dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa? Jawabannya adalah Syekh Dr. Abdullah Azzam, nahsabuhu syahidan wallahu a'lam. Beliau dalam kitabnya Tarbiyah Jihadiyah menulis dalam muqaddimahnya, kunci Rasulullah sukses mendirikan, melahirkan generasi hebat sekelas para sahabat ini adalah satu, dibuat nomor satu di situ ya. Satu, karena Rasulullah memberi mereka celupan warna yang murni, tak boleh bercampur dengan warna yang lain, yaitu warna wahyu. Al-Quranul Karim 30 juz. Rasulullah larang para sahabatnya, sebelum kamu selesaikan Al-Quran, kamu tak boleh belajar apapun yang lain. Tuntaskan dulu wahyu ini 30 juz, pahami sebaik-baiknya, lalu amalkan sekuat-kuat amalan. Nabi larang semua sahabat, tak boleh kamu sibukkan diri kamu dengan apapun sebelum selesai wahyu Al-Quran 30 juz. Ini juga jadi amanah buat kita, karena Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat yang ke-100, ternyata kata Allah, kalau kamu ingin seperti mereka, tiru para sahabat ini. Kalau kamu ingin diridhai oleh Allah seperti Allah meridhai para sahabat, tiru para sahabat. Kalau kamu ingin dimasukkan Allah dan pasti dimasukkan ke dalam surga seperti Allah menjanjikan masuk surga ini untuk seluruh para sahabat, tiru para sahabat dalam hal cara mereka beragama. Mereka awali dengan Al-Quran 30 juz, mereka pegang erat-erat, setelah mereka pahami untuk mereka amalkan. Tiru itu. Maka tak penting kita tamat sekolah atau tidak tamat, kita akan dihebatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak penting apakah kita S1, S2, S3, pasti kita akan diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita berpegang kuat-kuat, erat-erat, amalkan Al-Quran 30 juz. Kami bersama Al-Quran ini, kami ambil 10 ayat demi 10 ayat, kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu kami memahaminya sebaik-baiknya pemahaman. Setelah kami semua paham, kami pun berlomba-lomba mengamalkannya. Apabila kami semua sudah mengamalkan, kami ambil 10 ayat yang lain, kami kembali menyelami dan mendalami maksudnya. Kami pahami apa pesan-pesan Allah, perintah dan larangan Allah di dalamnya. Manakala kami sudah benar-benar paham, kami pun kembali berlomba-lomba mengamalkannya. Tatkala kami semua sudah mengamalkan, kami ambil 10 ayat berikutnya. Masya Allah. Seperti itulah para sahabat memperlakukan Al-Quran. Kalamullah, wahyu Allah. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku,
Suatu hari Nabi melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca lembaran-lembaran Taurat. Karena Nabi tak pandai tulis baca, Nabi mendekatinya. Khusyuk betul dia lihat Umar. Nabi bertanya kepadanya, Umar, sedang ngapain? Sedang baca ini ya Rasul. Apa itu? Suhufu Taurah. Ini adalah lembaran-lembaran Taurat ya Rasulullah. Terkejut Rasulullah. Taurat turun kepada siapa? Nabi Musa. Apa kata Nabi? Ya Umar, kau baca Taurat, sementara yang aku bawa jauh lebih sempurna daripada yang dibawa oleh Nabi Musa. Hai Umar, kalaulah hari ini Musa hidup, dia akan menjadi salah seorang di antara pengikut saya. Hai Umar, kalau hari ini Musa hidup, dia akan menjadi pelayan saya. Dia yang akan bawakan terumpah saya. Umar, tinggalkan. Wahyu masih dalam proses turun. Belum selesai lagi Al-Quran. Jangan kau sibukkan dirimu selain Al-Quran. Coba lihat itu. Bukan salah baca kitab Taurat, baca kitab Injil, tapi jadi salah kalau Al-Quran belum selesai. Suatu ketika Nabi melihat ada sekelompok sahabat duduk bersama-sama di sana, sibuk berdiskusi. Sekelompok yang lain juga sibuk di sana, sibuk juga berdiskusi, tulis menulis, seperti ada sering transfer hafalan. Di sana juga ada. Nabi melihat ada kesibukan yang tak biasa. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya ini, kalian semua ngapain? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami khawatir hadis-hadismu banyak yang terlupakan. Kami khawatir banyak sunnah-sunnahmu yang tidak terhafalkan. Kami sekarang saling membagi hafalan dan saling menukil dan menulis apa-apa yang pernah kau katakan. Oh, no. Jangan dulu, kata Rasulullah. Wahyu masih dalam proses turun. Saya tidak mau Al-Quran nanti bercampur dengan selain Al-Quran. Tinggalkan dulu kesibukan kalian dengan hadisku. Jangan kalian tulis sesuatu pun dari hadisku. La taktubu anni. Kalian jangan sibuk dulu dengan hadis. Jangan sibuk dulu dari sunnah-sunnahku. Tapi saat dan manakala Al-Quran sudah selesai 30 juz, sudah dipahami, sudah diamalkan, sudah pun diamankan dalam bentuk tulisan-tulisan yang digulung-gulung dan diletakkan dalam gudang, juga sudah ada beberapa kelompok manusia yang jumlahnya lumayan banyak hafal dalam dada mereka. Barulah saat itu Nabi berkata, al-ana faktubuha. Sekarang kamu boleh belajar hadis. Sekarang kamu boleh sibuk dengan hadis. Ketika Al-Quran sudah aman. Nah, dengan berbekalkan dan bermodalkan ini, akhirnya para sahabat dibimbing oleh Allah menjadi para penguasa, para pemimpin dalam berbagai bidang. Di bidang bisnis, di bidang politik, di bidang perang, di bidang pemerintahan, di bidang apa saja Allah yang memimpin mereka. Inilah firman Allah surat As-Sajdah ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kita artikan dari belakang bagus, kita artikan dari depan sahih. Dua-duanya benar. Coba dari belakang. Dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar sudah yakin dengan ayat-ayat kami. Pertengahannya, lalu mereka mengamalkan ayat-ayat kami itu dengan sabar. Awalnya, maka kami jadikan mereka para pemimpin-pemimpin, para penguasa-penguasa yang selalu ada dalam bimbingan kami. Allahu Akbar. Kalau diartikan dari depan, kami jadikan mereka para pemimpin-pemimpin karena mereka bersabar menjalankan ayat-ayat yang kami turunkan yang sudah mereka yakini. Jadi dari depan bagus, dari belakang mantap. Mau pilih yang mana? Kami jadikan mereka para pemimpin-pemimpin dalam bimbingan kami, dalam pertolongan kami tolong mereka memimpin. Masya Allah.
Mu'adz bin Jabal tak pernah terkhayalkan oleh beliau bakal akan memimpin sebuah daerah yang terkebelakang di tepi laut. Nama daerah itu adalah Yaman. Dipanggil oleh Rasulullah, Mu'adz, sini. Labbaik ya Rasulullah, engkau aku beri amanah, siap-siaplah. Apa itu ya Rasul? Berangkat ke Yaman, kau pimpin negeri Yaman. Tak pernah sekolah di sekolah pemerintahan, tidak pernah S1, S2 tentang ketatanegaraan, tahu-tahu dipanggil dan ditugaskan menjadi pemimpin negeri Yaman. Prinsip orang beriman, sami'na wa ata'na. Selama bukan meminta untuk menjadi pemimpin, dipanggil dan disuruh, sami'na wa ata'na. Siap ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Menjelang berangkat, Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, Mu'adz, kau akan banyak menghadapi masalah-masalah yang tidak pernah kau hadapi. Dalam masalah pertanian, dalam masalah perkebunan, dalam masalah peternakan, dalam masalah perdagangan, dalam masalah kehidupan, dalam masalah pendidikan, dalam masalah politik, dengan lawan-lawan, dalam peperangan dan sebagainya. Bagaimana caramu menghadapi dan mengatasi semuanya? Mu'adz dengan tenang dan mantap berkata, saya akan selesaikan dengan kitabullah ya Rasulullah. Karena Allah berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun yang kami lewatkan dalam Al-Quran. Mau apa rujukannya Al-Quran, mau apa saja dasarnya adalah Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Saya akan selesaikan dengan kitabullah ya Rasulullah. Kalau tak ada bagaimana? Masalah terus berkembang, kejadian-kejadian baru terus terjadi. Bagaimana kata Rasul? Aku akan pegang erat sunnah-sunnahmu ya Rasulullah. Kalau juga tak ada bagaimana? Dalam Al-Quran tak ada, dalam hadis-hadisku kau tak temukan. Bagaimana kata Rasul? Ajtahidu ra'ihi wala. Saat itu saya akan pakai akal sehat. Saya akan berijtihad ya Rasulullah, dan saya tidak akan berani melangkahi dasar-dasar yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ini ijtihad qiyas. Maka Rasulullah langsung angkat tangan. Alhamdulillah. Menetes air mata Rasul. Alhamdulillah. Segala pujian bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah. Jadi para sahabat itu tidak gamal. Selama Al-Quran sudah ada dan mereka sudah pahami, mereka sudah amalkan selama ini, maka dimanapun mereka berada, mereka akan pakai itu. Inilah di ayat Allah, kami jadikan mereka para penguasa-penguasa, para pemimpin-pemimpin yang memimpin dalam bimbingan kami. Itu karena apa? Karena mereka senantiasa bersabar dalam mengamalkan ayat-ayat kami dan mereka sudah yakini. Masya Allah. Jadi kita ini punya peluang yang sangat besar kalau mengikuti langkah ini. Pegang erat-eratnya Al-Quran. Tidak ada yang lebih sempurna bimbingannya kecuali Allah Rabbul Alamin. Saudaraku yang tercinta, ini minta maaf kepada Tuan Guru yang kami sayangi, kami cintai. Jangan sampai terlalu lama nanti saya bercerita di sini. Kita sampai pukul berapa? Beritahu nanti, mohon izin. Karena orang macam saya kalau dibiarkan bicara ngomong terus. Jadi cepat dikat. Stop. Kebanyakan ngomong. Ya. Kalau nanti kuliah jam 8.30. Baik, insyaallah. Boleh dilanjut nih? Lanjut. Bismillah ya. Hadirin yang kami cintai, umat Rasulullah yang kami muliakan. Jadi apa sih rahasianya para sahabat itu setelah yang tadi? Apa sih rahasianya? Kok mereka bisa sehebat itu ya? Kan bisa kita tiru itu. Bisa? Dari mana coba bukti kita bisa menirunya? Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa kita disuruh meniru, berarti kita bisa meniru mereka. Begitu. Karena Allah tidak akan pernah menyuruh kita dalam hal yang kita tidak sanggup, yang hal kita tidak bisa. Sahabat itu orang tidak? Orang tidak? Orang apa malaikat para sahabat-sahabat Nabi? Baik. Sahabat itu laki-laki semua atau juga para sahabat wanita ada? Berarti ada laki-laki, ada wanita. Sahabat itu ada yang tua-tua, ada yang muda-muda, ada juga yang remaja dan kanak-kanak. Berarti zaman sekarang juga semuanya lengkap. Nah, artinya saat mereka adalah manusia dan mereka disuruh oleh Allah untuk menjadi teladan yang kita tiru, berarti kita bisa meniru mereka. Dalam hal ini
Buya mau menyampaikan sedikit sebuah pesan, tapi ini yang paling besar ya, ini yang paling berat. Seluruh sahabat sesuai dengan doa kita subuh tadi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua sahabat paham sepaham-pahamnya. Untuk apa mereka hidup? Untuk apa? Maka ini juga wajib menjadi pemahaman dan pegangan kita bersama. Untuk apa kita hidup? Wahai tuan-tuan, wahai puan-puan, untuk apa kita hidup? Hidup kita ini adalah di ikrar kita barusan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau dipecah, kita ini hidup untuk dua tujuan besar saja. Kalau bukan untuk dua tujuan ini, kita takkan Allah benarkan buat hidup. Apa dua tujuan besar kita hidup, ibu-ibu? Apa dua tujuan besar kita hidup, bapak-bapak, ustaz, para da'i-da'i dan da'iyah yang kami cintai? Pertama, surat Ad-Dzariyat, surat 51 ayat 56. Ini tujuan besar yang paling pertama dan paling utama. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Awas, hati-hati melihat ayat ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidaklah menciptakan jin dan juga tidak aku ciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku saja. Maknanya, kalau kita tidak mengibadahi Allah, tak payahlah hidup. Tak perlu kita hidup. Allah ciptakan kita untuk mengibadahi Allah. Di sini Allah ungkapkan jin duluan Allah ciptakan, baru satu manusia. Memang benar. Sebelum Allah menciptakan Adam, terlebih dahulu yang ditugaskan memakmurkan bumi ini adalah bangsa jin. Setelah itu adalah Adam. Dan tujuan utama mereka diciptakan untuk mengibadahi Allah. Ibadah ini maknanya ada dua, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ritual dan ibadah aktual. Ibadah ritual terbatas pelaksanaannya dan waktunya, tempatnya juga terbatas. Ibadah ritual, sholat 5 waktu, sholat sunat, qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, duha, ya tahiyatul masjid, sholat sunat, wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat istighfar dan segala macamnya. Baca Quran, zikir, ya, sedekah, pergi haji, umrah, puasa, itu ibadah mahdhah. Terbatas waktunya, terbatas tempatnya, ya. Sementara Allah ciptakan untuk kita sehari semalam itu 24 jam. Kalau sholat 5 waktu, 1 jam selesai itu. Betul tidak? 1 jam selesai. Macam mana 1 jam selesai? 10 menit subuh, 10 menit itu udah hebat sangat. Biasanya 5 menit putus. 10 menit zuhur, 10 menit asar, 10 menit maghrib, 10 menit isya, kali 5, baru 50 menit. Anggaplah sudah dengan sholat sunat qobliyah, ba'diyah, zikir selesai 1 jam. 23 jam lagi mana? Dan itu semua kita pakai untuk hidup ini, betul ya? Dan hidup ini untuk mengibadahi Allah. Inilah dia ibadah aktual. Ibadah aktual, kita hidup sebagai manusia. Apapun yang kita pegang dalam hidup ini, dalam perniagaan, dalam bisnis, dalam politik, dalam pendidikan, apapun, sebagai suami, sebagai anak, sebagai panglima perang, sebagai pemimpin, sebagai rakyat, apapun di dalam hidup ini, dalam 23 jam, semuanya ada tata cara yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Laksanakan. Dengan melaksanakannya, kita dianggap mengibadahi Allah secara aktual. Nah, orang sekuler memisahkan ini, seolah-olah ibadah itunya yang ritual tadi. Sementara urusan bisnis bukan urusan Islam, urusan pertanian bukan urusan Islam, apalagi politik, bukan urusan Islam, tinggalkan itu. Urusan pendidikan, bukan urusan Islam, tinggalkan. Ini adalah paham
sekuler. Dikatakan murtad oleh seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah secara ijma' paham sekuler ini yang berusaha memisahkan antara paham Islam ritual, ibadah ritual dengan ibadah aktual. Islam tak terpisahkan. 30 juz Al-Quran ini 24 jam cara memakainya.